Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kuliah Kerja Nyata berbasis IT kelompok 52 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema pemberdayaan UMKM di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. KKN kami bermitra dengan Dunia Rasa yang bertempatan di Desa Gundangan, Kecamatan Jorolangan, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, kami akan mensosialisasikan tentang peningkatan branding. Sebelumnya, perkenalkan saya Bagus Nur Hardianto dari Prodi Manajemen Angkatan 2017. Nama saya Gilang Ramadan dari Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017. Langsung saja kita lanjut ke materi. Langsung saja kita menuju ke materi peningkatan branding. Pengertian brand dan branding. Branding ini berasal dari kata brand dalam bahasa Inggris yang memiliki arti merek. Namun makna branding dengan brand akan berbeda. Branding adalah berbagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand atau merek. Di sisi lain, branding ini juga diartikan sebagai suatu usaha komunikasi yang disusun dan direncanakan dengan baik oleh perusahaan untuk membesarkan brand atau suatu merek tertentu. Bagi perusahaan, branding tidak sekedar berfungsi sebagai corporate identity, namun juga bisa meningkatkan brand image atau citra yang terbentuk dalam pikiran konsumen tentang merek tertentu yang luar biasa apabila digarap dengan profesional. Branding juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai siapa, apa yang dilakukan, dan mengenai kenapa suatu merek layak dipilih. Yang selanjutnya adalah fungsi branding. Fungsi branding adalah untuk menanamkan image atau citranya di masyarakat, bahkan konsumennya jika perusahaan tersebut memiliki produk yang mereka jual, sehingga dengan adanya branding atau merek dagang atau corporate identity, diharapkan brand atau merek mereka akan senantiasa diingat oleh masyarakat atau konsumennya dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya yaitu tujuan branding. Terdapat 3 tujuan dalam membangun brand, yaitu yang pertama membentuk persepsi, yang kedua membangun kepercayaan, dan yang ketiga membangun cinta. Fungsi branding secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembeda. Suatu produk akan memiliki perbedaan dengan pesaingnya bila memiliki brand yang kuat, sehingga sebuah brand dapat dengan mudah dibedakan dari brand yang lain. Yang kedua, promosi dan daya tarik. Produk yang memiliki brand akan dengan mudah dipromosikan dan menjadi daya tariknya. Promosi sebuah brand akan dengan mudah mempromosikan produknya dengan menampilkan logo brand tersebut. Yang ketiga, pengendali pasar. Pasar akan dengan mudah dikendalikan oleh brand yang kuat. Brand tersebut akan menjadi peringatan bagi para kompetitornya untuk mengambil setiap langkah yang diambilnya. Di samping itu, masyarakat akan dengan mudah diberi informasi tambahan dengan adanya brand yang diingat olehnya. Yang terakhir, pembangun citra, pemberi keyakinan, jaminan kualitas, dan prestis. Sebuah brand juga berfungsi membentuk citra dengan memberi alat pengenalan pertama pada masyarakat, keyakinan, kualitas, dan prestis. Sebuah produk akan melekat dalam sebuah brand dari pengalaman dan informasi dari produk tersebut. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur branding. Unsur terpenting dari suatu brand adalah nama dagang atau merek. Namun demikian, brand tidak cukup bila hanya didukung dengan lambang atau simbol identitas visual yang secara konsisten dan sistematis diterapkan pada berbagai media pendukung komunikasi pemasaran suatu brand. Unsur-unsur branding adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama merek. Yang kedua, yaitu logo. Yang dimaksud adalah logo, tag, monogram, bendera. Yang ketiga yaitu juru bicara. Yang dimaksud di sini yaitu pesohor, tokoh pendiri, tokoh perusahaan, tokoh ciptaan, dan maskot. Yang keempat adalah kata-kata.
yaitu akronim, nama panggilan, slogan, tagline, dan jingle. Yang kelima yaitu penampilan visual, yaitu desain kemasan, desain produk, desain seragam, desain bangunan, dan desain kendaraan. Yang terakhir adalah visi dan misi. Visi dan misi adalah fondasi dari merek Anda. Keduanya dapat diartikan sebagai berikut. Misi merupakan solusi yang ingin Anda berikan untuk memecahkan masalah yang ada, sedangkan visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dengan merek Anda. Oke. Selanjutnya jenis-jenis branding. Yang pertama ada product branding. Branding produk merupakan hal yang paling umum dalam branding. Merek atau produk yang sukses adalah produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Yang kedua ada personal branding. Personal branding merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di mata masyarakat. Yang ketiga ada corporate branding. Corporate branding penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua aspek perusahaan tersebut mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat. Yang keempat ada geographic branding. Geographic branding atau regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Yang terakhir ada cultural branding. Cultural branding. Yang kelima ada cultural branding. Cultural branding mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang lain di lokasi. Yang terakhir ada cultural branding. Cultural branding merupakan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang di lokasi tertentu atau kebangsaan. Ya, selanjutnya ada faktor pembentuk brand image. Ada beberapa faktor pendukung terbentuknya brand image dalam keterkaitannya dengan asosiasi merek. Pertama ada favorability of brand association atau keunggulan asosiasi merek. Keunggulan asosiasi merek dapat membuat konsumen percaya bahwa atribut dan manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga menciptakan sikap yang positif terhadap merek tersebut. Tujuan akhir setiap konsumen yang dilakukan oleh konsumen adalah mendapatkan kepuasan akan kebutuhan dan keinginan mereka. Adanya kebutuhan dan keinginan dalam diri konsumen melahirkan harapan, di mana harapan tersebut yang diusahakan oleh konsumen untuk dipenuhi melalui kinerja produk atau merek yang dikonsumsinya. Apabila kinerja produk atau merek melebihi harapan, maka konsumen akan puas dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ada strength of brand association atau kekuatan asosiasi merek. Kekuatan asosiasi merek tergantung pada bagaimana informasi masuk dalam ingatan konsumen dan bagaimana informasi tersebut dikelola oleh data sensoris di otak sebagai bagian dari brand image. Ketika konsumen secara aktif memikir dan menguraikan arti informasi pada suatu produk atau jasa, maka akan tercipta asosiasi yang semakin kuat dan ingatan konsumen. Selanjutnya ada uniqueness of brand association atau keunikan asosiasi merek. Inti dari brand positioning adalah bahwa merek memiliki keuntungan bersaing yang terus-menerus atau unique selling proposition yang memberikan alasan menarik bagi konsumen mengapa harus membeli merek tersebut, menurut Keller tahun 2008. Oleh karena itu, harus diciptakan keunggulan bersaing yang dapat dijadikan alasan bagi konsumen untuk memilih suatu merek tertentu. Keunikan merek dapat ditentukan dari dua faktor, yaitu point of parity, yaitu sejauh mana asosiasi merek memiliki unsur kesamaan yang terdiri dari kesamaan kategori dan kesamaan kompetitif. Dan point of difference, yaitu adalah atribut dan manfaat yang dikaitkan dengan merek dan dinilai secara positif, serta dipercaya bahwa konsumen tidak menemukan hal tersebut pada merek pesaing. Oke, selanjutnya ada strategi branding yang baik. Branding seringkali berkaitan dengan produk-produk yang akan dipromosikan kepada khalayak dengan menyesuaikan dengan merek, nama merek yang tepat, dan terstruktur agar terlihat lebih spesifik. Saat ini untuk memperkenalkan suatu merek biasanya dilakukan suatu cara yang berkaitan erat dengan kegiatan promosi dan pemasaran.
Hal-hal tersebut kemudian dikomunikasikan melalui media, diantaranya adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan nama suatu merek dan logo. Selain melalui media, seseorang informan juga bisa melakukan kegiatan pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth, yang juga terbukti ampuh untuk menarik minat konsumen agar konsumen mudah menerima dan mengingat nama merek yang ada sehingga mudah dikenali. Oke, selanjutnya, strategi branding diartikan sebagai suatu sistem komunikasi yang mengatur semua kontak poin dengan suatu produk, jasa, atau organisasi dengan stakeholder dan secara langsung mensupport bisnis secara keseluruhan. Objektif strategi branding yang baik sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, mengkonfirmasi kredibilitas pemilik brand. Yang ketiga, dapat dihubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal. Yang keempat, memotivasi pembeli atau calon pembeli dan menciptakan kesetiaan pelanggan. Salah satu cara agar sukses dalam melakukan strategi branding, maka terlebih dahulu harus memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan atau konsumen dengan melihat prospek calon pelanggan. Selain itu, kita juga harus melihat kondisi pasar yang menjadi target utama dari strategi branding ini. Hal paling penting yang harus diperhatikan dalam strategi branding adalah berkenan dengan loyalitas produk yang akan diluncurkan. Mengapa loyalitas dianggap penting? Hal ini dikarenakan melalui loyalitas yang baik, konsumen akan semakin tertarik dan memiliki kepercayaan penuh terhadap sebuah brand. Berhasil tidaknya sebuah strategi itu bergantung pada bagaimana pesan itu dikemas, kemudian disampaikan sehingga dapat diterima dan dipahami oleh konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan respon positif berupa daya tarik tersendiri dari seorang calon konsumen. Oke, sosialisasi branding sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.